Bu, terkait ibadah haji, Bu, dapat undangan dari akan berangkat haji. Undangan dari Raja. Tentu itu kehormatan yang luar biasa bagi saya, diberi 2 seat bersama anak bungsu saya, Ali Manakali. Insya Allah nanti malam saya pamit izin untuk menjalankan ibadah haji atas undangan Raja Salman. Pancen wong Jawa Timur ki angel kok tuturane. Wis tak omongi to di VT-VT ku sebelumnya ki. Sabaro sama Bu Kofifa. Apa ya, Bu? Sabar, dikongkon sabar to. Wis to lek nunggu gebrakan kaya gubernur-gubernur yang lainnya yang sekarang ini banyak gebrakannya. Entenono wis diomongi to, sabar karo gubernur Jawa Timur ki sabar. Iki programe sangke apike, sangke dasyate. Iki pancen butuh waktu lama jane. Wis to digebrak sampeanku. Diomongi kon sabar, kon tenang lho karo Bu Gubernur. Ya aja rewel to wis to. Jatim bakal ya digebrak. Tenan. Bu, sebenarnya itu nggak mau kita itu membandingkan, Bu. Tapi Ibu itu sebagai gubernur, harusnya Ibu itu menyepil hasil kinerjanya sampean, bukan hanya sibuk pamer makanan melulu. Jadi gimana sih rakyat yang udah memilih Ibu itu kayak diabaikan gitu. Coba Ibu itu mencontoh itu ya, wakil wali kota Sidoarjo itu keren, Bu, bener keren, peduli sama rakyatnya, peduli sama masyarakatnya. Jadi inget, Bu, tuanmu itu lu adalah rakyatmu. Tapi ketika Ibu itu menjabat, yang dipamerkan cuma makanan, rakyatnya makin kesel, Bu. Apa janji kampanye Ibu? Oke, salam. Saya sebenarnya pengen ketawa, cuman saya tahan sebenarnya. Kenapa? Karena selama ini, akhir-akhir ini, kritikan luar biasa menuju terhadap dirinya. Namun, ia bukan malah mengevaluasi diri, menunjukkan apa yang ia lakukan terhadap publik Jawa Timur, malah sibuk endorse buah-buahan saja. Kok kayaknya Bu Gubernur ini sekarang beralih profesi, jadi apa? Duta buah Jawa Timur kayaknya. Coba bayangkan, mulai dari apa? Belah duren, ngupas nanas, terus apa buah naga, metik jeruk, sekarang mangga. Sementara masyarakat Jawa Timur itu menunggu gebrakan-gebrakan yang bisa dilihat secara kasat mata oleh publik Jawa Timur. Ini kan sudah running di periode kedua. Kita sebagai warga Jawa Timur sampai detik ini belum melihat gagasan yang bersifat orisinil dari Bu Gubernur sendiri, Bu Gubernur Jawa Timur ini. Kalaupun toh ada kebijakan-kebijakan itu rata-rata satu, kalau enggak kebijakan pusat yang kemudian peresmiannya dilakukan oleh Bu Gubernur Khofifah ini. Sampai detik ini kita sebagai warga Jawa Timur belum merasakan, belum melihat apa sih gagasan yang muncul dari ide-ide briliannya Bu Gubernur ini. Kita sebagai masyarakat Jawa Timur melihatnya Bu Gubernur ini rata-rata tak perhatikan kegiatannya, agenda-agendanya itu agenda-agenda seremonial. Peresmian inilah, mendatangi pengajian lah, sholawatan lah, dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang bisa dilihat secara kasat mata oleh masyarakat Jawa Timur hampir tidak ada. Kalaupun toh ia pernah berjanji mau menyelesaikan masalah jalan provinsi dalam 1 kali 24 jam, sampai detik ini belum ada buktinya. Makanya kita sebagai warga Jawa Timur mempertanyakan, ini Bu Gubernur mau jadi Gubernur Jawa Timur atau mau jadi endorsement buah-buahan di Jawa Timur? Kalau begitu pekerjaannya, Bu, Gubernur Jawa Timur yang terhormat, mending tinggalkan aja lah, mengundurkan sebagai gubernur, jadi duta buah Jawa Timur aja. Tidak mengurangi rasa hormat, Ibu, saya 2 periode memilih jenengan. Karena apa? Ya bahasanya sami'na wa ta'na lah sama pimpinan saya secara organisatoris. Mengingat kalau bahasanya anak-anak, kawan-kawan, sahabat-sahabat saya ini kan ketua muslimat itu kan ibunda kita katanya, kan begitu, Bu.
Tapi kalau pakai gini kan kita beban moral, Bu. Ketika ada masyarakat tanya, semisal ke saya, semisal apa sih yang dikerjakan Bu Muslimat ini yang sekarang jadi Gubernur Jawa Timur, yang bersifat gagasan yang orisinil dari Bu Gubernur, saya bingung mau jawabnya gimana, Bu. Sudahlah, Bu, hentikan endorsement buah-buahannya itu, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya langsung terhadap masyarakat, Ibu. Mending tunjukkan apa gagasan brilian berkaitan dengan hal-hal yang sekiranya bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Ingat, Ibu, saat ini era keterbukaan. Aktivitas jenengan itu dipantau oleh seluruh publik di Jawa Timur. Setidak-tidaknya, Ibu, ya mengurangi beban moral para pendukungmu inilah, gitu loh, Bu. Sekali lagi, mending ya tunjukkanlah ide gagasan dan yang brilian, Ibu, daripada hanya jadi duta buah-buahan. Sebentar kupas buah ini, buah ini, buah ini, buah ini. Atau jangan-jangan jenengan lagi survei setelah paripurna tugas nanti mau jualan buah atau mau buka usaha jus buah mungkin. Nah, nggak tahu lagi kalau kayak gitu. Sidang mediasi gugatan pajak melawan Gubernur Jawa Timur, agendanya kan mediasi. Kebetulan kemarin saya ada sidang di PT UN, yang menghadiri dari kantor Cak Soleh ini pengacara Yusuf di sampingku, pengacara sing ganteng iki, Rek. Ayo Yusuf, ceritakan agenda sidang kemarin, mediasi, kita hadir siapa sing teko, dari pihak gubernur siapa yang datang itu. Jadi kemarin mediasi di Surabaya itu dilaksanakan sekitar jam 1 lebih lah, karena memang awalnya siang banget ya? Siang banget, karena panitera dan hakim ada rapat, sehingga kita baru mulai sekitar jam 1 lebih. Nah, yang hadir dari gubernur adalah bidang hukumnya tentu, yang mewakili gubernur sekitar ada 5 orang. Gubernur tidak datang? Tidak datang. Sibuk Khofifah. Bododolan duren, Bu, tidak paham. Yang hadir dari hukumnya, kemudian dari kita, karena prinsipal kita diwajibkan hadir sebagai penggugat, tentunya hadir kemarin. Hadir kemarin ya? Bu, siapa nih? Nikmah Alfiah. Hadir. Nah, sehingga di dalam mediasi itu tentu sebagaimana kesepakatan di awal harus membuat resume mediasi, kita sudah sampaikan. Nah, resume mediasi itulah yang kemarin dibedah atau didiskusikan di mediasi itu. Yang pada intinya adalah kita kan mengajukan satu usulan rencana mediasi atau perdamaian itu membebaskan tunggakan pokok pajak dari tahun 2024 ke belakang. Itu satu. Nah, opsi kedua, manakala itu tidak bisa dilakukan, maka kita mengajukan penghapusan itu khusus untuk yang CC-nya 2.500 ke bawah. Ada tambahan satu, Pak. Apa itu? Kalau yang kedua pun tidak bisa dilakukan, maka kita mengajukan diskon 50%. Oke. Atau potongan 50% dari tunggakan pokok pajak. Misalkan kalau dari 2024 ke belakang itu nilainya misalkan 2 juta, maka kan tentu dengan 1 juta. Artinya sebenarnya kita ini tidak kaku ya. Betul. Satu, kita pengen model kayak Jawa Barat. Pokoknya semua CC, mesin 0 sampai entah 10.000 CC, semuanya tunggakan dibebaskan. Nek sik gak gelem, kita pakai opsi yang kedua. Mesin 2.500 ke bawah. Sik gak gelem maneh Khofifah, kita minta diskon 50%. Nek sik gak gelem, kebacut. Jadi kemarin itu juga hakim mediator menyampaikan terkait apa sih dasarnya atau ada nggak contoh di daerah lain terkait penghapusan ini. Kita sampaikan ada di Jawa Barat, terus di Banten, Jawa Tengah, terakhir di Makam Belitung. Nah, itu juga mereka bisa. Nah, sehingga hakim menyampaikan kalau di daerah lain bisa, ya kenapa Jawa Timur nggak bisa? Karena mungkin menurut hakim kalau ini bisa dipertimbangkan, kan juga dari usulan-usulan itu juga fleksibel ya, tidak kaku soal harus dihapus keseluruhan, ada beberapa opsi. Sehingga hakim menyampaikan mestinya ini bisa dijawab. Ya. Wong Jawa Barat iso, masuk Jawa Timur gak iso. Oke, sidang selanjutnya tanggal 3 Juni. 3 Juni itu menunggu respon proposal kita ya. Dari gubernur. Oke, teman-teman ingat sidang selanjutnya masih mediasi, tahapannya tanggal 3 Juni. Kalau ada waktu buat kalian-kalian yang mendukung gugatan ini, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, ayo datang mensupport di Pengadilan Negeri Surabaya. Harapan kita sidang selanjutnya
ada iktikat baik dari Gubernur Jawa Timur agar mengabulkan supaya gugatan atau pajak 2024 ke belakang dihapuskan. Gila lor, dulur-dulur Jawa Timur rungok nih, Jawa Timur ini sejak 2019 sudah pemutihan pajak. Pemutihan pajak 2019 itu saya ngomong dewi itu ya. Uangnya dewi ki Jatim 1 sama pejabat-pejabatnya. Tapi tak pikir-pikir man, bedanya pemutihan pajak atau penghapusan pajak ya apa ngono lho. Lah itu bang. Aduh aku gak iso bayang nih, padahal iki pejabatnya dewe. Masa gak iso beda nih, pemutihan dan penghapusan kan jelas. Anak SD SMP sudah tahu pemutihan dan penghapusan. Kok iso podo karepe piye mikire? Tolong teman, jawab ning kene, aku gak ngerti kok iso koyo ngene iki piye. Apa pikiran ID gak nyampe teko kono, apa wonge kedukuran sekring mau gak ngerti teman, sepurone ya ning kene keliru. Tolong dijawab teman, gak ngerti aku, pusing. Kok saya jadi bingung. Tadi Bapak yang pertama tadi mengatakan Jawa Timur sudah mulai dulu. Tapi setahu saya Jawa Timur itu kan pemutihan pajak, bukan penghapusan pajak. Lah, Bapak KDM ini kan melakukan penghapusan pajak. Maaf kata ya, bukan saya ini sok pinter, hanya setahu saya sebagai warga kecil. Kalau pemutihan itu kan hanya dendanya yang dihapuskan. Tapi kalau penghapusan pajak yang dilakukan Bapak KDM itu pokok dan dendanya yang dihapuskan. Jadi warga tidak bayar sama sekali. Nah ini saya jadi bingung. Ini yang benar gimana menurut teman-teman? Antara pemutihan dan penghapusan pajak itu ada bedanya atau tidak? Yuk komen dan follow.